Itu atas Iya. izin Allah itu. Terserah lah itu Yeah, sama Tuhan kan Yesus. kita tanya mujizat. Iya. Yang kita tanya mujizat. Mana mujizatnya? Ya, Ada nggak? saya ini mujizatnya. Baik, saya jelaskan ya. Alhamdulillah ya Iwan Pila ya. Di zaman kami mengakui semua para nabi melakukan yang namanya mujizat. Apakah mujizat semua para nabi bisa kita lihat sampai hari ini? Tidak ada satupun yang bisa kita lihat sampai hari ini. Kenapa? Semua sudah Allah angkat. Dan sifatnya mujizat para nabi itu sifatnya hanyalah kontemporer. Tidak ada satupun mujizat para nabi yang bisa kita lihat sampai hari ini. Semua hanya bisa diceritakan. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan menggunakan tongkat, bisa diceritakan. Hanya bisa mendengar berdasarkan cerita-cerita saja. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus bisa membangkitkan orang mati, yang lumpuh bisa berjalan, beliau bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit belang, penyakit panu, kadas, kurap, semua hanya bisa diceritakan. Tidak ada satupun saksinya yang bisa menceritakan sampai hari ini, dan kita tidak bisa melihat mujizat para nabi sampai hari ini, tidak ada. Tapi ada satu nabi yang tidak akan pernah Allah angkat mujizatnya sampai hari kiamat, bahkan bukan hanya diceritakan, tetapi bisa diwariskan kepada kami semua. Apa itu? Al-Quran Nur Karim. Bisa kita lihat dan bisa diwariskan sampai hari ini. Sampai kiamat tidak akan pernah Allah angkat. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan menggunakan tongkat, tongkatnya sudah Allah angkat. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit lepra, penyakit dan lain sebagainya. Orang-orang yang disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam semuanya sudah wafat. Nabi Isa pun tidak bisa, orang yang menyaksikan mujizat Nabi Isa alaihissalam tidak pernah yang namanya sampai hari ini orangnya itu masih hidup. Tidak ada sama sekali bukti. Tetapi satu mujizat dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat, dan itu bisa diwariskan kepada kita, Al-Quran Nur Karim. Mana sekarang mujizat Yesus? Mujizat Paulus, mujizat Nabi Musa, mujizat Nabi Isa, mujizat Yesus, atau mujizat siapapun juga. Saya katakan ya, di depan 1200 mata memandang, andaikan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus tidak tertulis di dalam Al-Quran, demi Allah, saya tidak akan percaya 1% pun juga. Saya tidak akan percaya. Tetapi karena Nabi Isa alaihissalam tertulis dalam Al-Quran, 100% saya percaya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda hanya dengan Bible yang ternyata bukanlah firman, tapi itu adalah pencampuran perkataan. Dan ternyata berdasarkan dari ayat yang sudah Dewa kaji ya, ternyata Bible itu, Allah itu tidak pernah yang namanya berfirman di dalam Bible. Baca Yesaya 42 nomor 14. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Silakan Bunda Natalia, tolong dibuka Yesaya 42 nomor 14. Kita akan buktikan apakah Allah itu bisa berfirman di dalam perjanjian lama. Ternyata tidak ada sama sekali ya. Mujizat tidak bisa kita lihat. Hanya mungkin satu Beni mujizat. bisa bantu Bang Dewa. Natali kayaknya lagi sholat. Baik, Beni Pak dibantu, Beni, Ben. tolong dibuka Yesaya 42 nomor 14. Ini pengen asar dulu sebenarnya ya, cuma gatal juga ini. Udah dihajar babak belur, masih aja spektakuler juga ini. Ya, Pak Beni, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka Pak Beni, Yesaya 42 nomor 14. Oh ya ya. Dibaca aja Ben, dibaca aja. Kalau kita mau jujur-jujuran ya, ada nggak mujizat para nabi yang bisa kita lihat sampai hari ini? Tidak ada, semua juga diceritakan itu, cerita semua. Kami Ya. ada Bang Dewa, kami ada. Mana mujizatnya mana? Mujizat yang Anda lihat ya. Karya Tuhan Yesus dan Mana? Paulus maupun Rasul itu adalah kekristenan. Anda bisa lihat Kristen Katolik. Itu bukan Kristen Ortodok, mujizat, Kristen itu Protestan, ajaran, ada bos. sampai sekarang ini. Bukan Itulah mujizat itu. mujizat. Ngaco ente gimana? Mujizat bukan seperti itu. Kalau gua katakan mujizat Islam, orang Islam sampai hari ini ada, bahkan setiap hari ada yang mualaf. Apa itu mujizat? Bukan. Itu bukan mujizat. Mujizat itu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga atas izin Allah. Mujizat itu diberikan kepada orang pilihan, kepada nabi yang bisa kita lihat sampai hari ini. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Semua sudah Allah angkat.
Kaisar, Semua tanpa terkecuali, semua. Kaisar Ceritakan. Roma, Pak, Nero bertahan berapa lama? Mongolia Hanya berapa cerita, lama? Tetapi cerita, kekristenan sudah 2000 cerita. tahun sampai selamanya. Nah, sekarang Bukan Islam cerita. Islam berdiri 1439 tahun yang lalu. Apa Islam roboh? Tidak ada, Bos. Malah setiap hari banyak yang mualaf. Setiap hari. Di TikTok setiap hari banyak yang mualaf. Ya. Nah, Bapak Beni tolong dibaca Yesaya 42 nomor 14. Iya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan menggap-menggap. Apaan tuh mengah-mengah sama menggap? Nah, ini artinya bahwa ternyata Tuhan yang diklaim ternyata firman, ternyata dia itu tidak bisa yang namanya mengeluarkan firman. Dia membisu sejak dahulu kala. Di sini bukti. Dan bukti bahwa ternyata Bible itu bukanlah firman dari Tuhan. Dalam Kejadian 31 nomor 11. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku. Ya, ini jelas ya. Malaikat Allah yang berfirman. Bukan firman Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Tetapi mereka hanyalah lupa. Di dalam Bilangan 22 nomor 35. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam. Jadi jelas di sini ya, bahwa Tuhan mereka membisu sejak dahulu kala. Yang berfirman itu adalah malaikat dan para manusia dan ahli dan para wartawan. Nah, begitu ya. Di sini sudah azan. Dewa izin pamit 10 menit aja ya. Mbak Natali, Mbak Beni tolong di 10 menit aja, 10 menit. Lanjut. Ya, baik. Ini tetap di Paulus ya. Nah, lanjut. Paulus. Iya, kenapa Paulus itu? Sudah dibawa juga Bang Zuma tadi. Gerunda kamu aja mengatakan bahwa Paulus itu punya mukjizat. Gimana sih? Betul, memang menyangka. punya mujizat. Betul. Luar biasa ini Paulus, Pak. Iya, terima kasih. Bahkan- Gerunda kamu sendiri mengakui Iya betul, aku. bahwa orang yang membenci Paulus itu adalah iblis, sama-sama iblis gitu kan? Tadi baik. bilangnya. Kami tidak membencinya, Pak. Kami mengatakan Paulus ini luar biasa. Bukan saya bawa yang Bang Zuma bawa tadi gitu loh, Pak. Iya betul. Kenapa sih saya mendukung Anda? Paulus itu luar biasa. Ente kagak mau juga. Maunya apa sih? Kenapa saya katakan Paulus luar biasa, Pak? Bahkan Paulus berani Terima mengaku kasih. Allah. Yang pertama di sini, di sini di 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa ini siapa, Pak? Luar biasa ini. 1 Korintus 8 nomor 6. Bapa itu siapa? Ya Bapak yang dibilang Tuhan Yesus itu. Akulah adalah utusannya. Oke, baik. Bapak itu siapa? Bapak itu adalah sumber terang daripada turang yang tidak terhampiri. Baik. Coba Anda baca di 15-nya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, namun tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang ada di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapa. Itu kata Paulus. Artinya Bapa yang ada di dalam diri Yesus itu ternyata Paulus, Pak. Luar biasa ini. Ditambah tentang mujizat tadi. Bahkan Paulus di situ Allah, Tuhan dia. Lebih dari kapasitasnya lebih tinggi dibanding Yesus. Bang Dalmo, kita jangan kekeliruan. Mana ayatnya mengatakan Bukan bahwa keliru, Paulus silakan itu Anda buka di Kisah Ya. Para Rasul 19 10 sampai 20. Situ Paulus mengatakan dia Allah kan gitu kan? Iya, Paulus Allah. Di mana ayatnya, Pak? Mana? Itu Anda buka. Saya bantu Anda. Siapa sebenarnya ini Paulus? Ternyata sebenarnya Paulus ini adalah Bapa yang selalu Anda agun-agunkan. Enggak, Kisah Para Rasulnya mana ini, Pak? Di Kisah Para Rasul 19 10 sampai 20 coba. Di Kisah 10 sampai 20. di situ kita gunakan ada titik atau koma. Coba. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar itu kan, orang Yahudi maupun Yunani itu kan? Oh, tak bantu.
Ya. Terus 11 itu kan? Oleh Paulus Allah mengadakan 11. mujizat-mujizat yang luar Coba biasa. dibaca di 11-nya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus ada titik, ada koma tidak? tidak ada. Berarti Paulus Allah. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Siapa yang memberikan Yesus mujizat? Aduh, padahal mau masa Bapak Anda mengerti apa itu? Jangan adu. Coba Anda baca sendiri dan tentukan ada titik atau koma, tidak. Oke. Oleh Paulus maksudnya dengan Jangan diterangkan, dibaca. ya, Punya oleh titik Paulus, tidak? Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oke? Siapa Paulus itu di sini? Oleh Paulus, oke, mengatakan bahwa ini Rasul Paulus yang Jangan diterangkan, dibaca, kan nggak ada titik, nggak ada koma di situ. Di situ jelas oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Maaf, Kan nggak ada Pak. titik, Pak. Bang Dalmo, nggak mungkin lah saya. Nggak ada titik, nggak ada koma. Anda sendiri punya Bible tidak? Ada titik tidak? Makanya ini Paulus, Pak, memang aneh-aneh. Bahkan mengaku Bapa. Bahkan Yesus yang hidup di dalam Paulus. Ini. Mau dalil? Di Galatia 2:19. Oke, Ini luar biasa memang Paulus ini. memang luar biasa memang. Terima kasih. Ah. Galatia Jadi siapa Allahmu, siapa Bapakmu? Siapa Allah Bapa? Iya, ini Tunggu, siapa Allah Bapa? Kita luar biasa kan ini. Siapa Allah Bapa? Iya, maksud Anda itu proponent Saya atau bukan maksud apa. Siapa Allah Bapa? karena kami Kristen juga mengatakan bapak-bapak gereja, Pak. Saya tanya siapa Allah Bapa? Ya, kami tradisi Kristen mengatakan bapak-bapak gereja, Pak. Saya tidak tanya Kristen atau pendeta, enggak. Siapa Allah Bapa? Kalau Allah Bapa itu adalah Sang Pencipta, ya, terang daripada terang, ya, keberadaannya adalah dari bentuk roh dan tidak pernah terhampiri dan tidak pernah orang mengetahui, Baik. bahkan malaikat pun. Terus apa masalahnya? Di situ kan jelas Allah Bapa ya. Paulus mengaku Bapa yang ada di dalam Yesus Kristus. Anda terima tidak? Iya, kita paham ayatnya maksudnya. Dia menjadi Coba Bapa. Anda baca di 1 Korintus 4:14 sampai 15. 1 Korintus 4:14-15. Apakah di situ dikatakan anak-anak Tuhan atau anak-anak Paulus? Kalian ini dikatakan anak-anak Paulus. Silakan Anda baca. Di situ dikatakan kalian ini anak-anak Paulus, bukan? Kalau Anda mengatakan anak-anak Tuhan berarti sudah benar deh. 4 ayat berapa kamu mau aku bacakan? 1 Korintus 4:14 sampai 15. Coba dibaca keras-keras Pak supaya di bawah bisa paham juga. Hal ini kutulis bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang di dalam Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Baik, pertanyaannya, siapa bapak di situ? Ya, maksudnya bapak ini siapa bapak di sini ini? Siapa bapak di situ? Dalam konteks apa dulu, Pak? Maksudnya bapak ini? Dalam konteks apa dulu? Pertanyaannya siapa bapak di situ? Iya, kami menyebut bapak-bapak gereja juga. Bukan Jadi, bapak dalam konteks gereja. apa dulu? Bukan bapak gereja ini. Iya, itu iya dalam konteks bapak itu dalam konteks apa dulu? Bapak di sini siapa? Iya. Yang ada di dalam Yesus Kristus itu bapak itu siapa?
Bukan di sini. Nah ini tertulis. Iya, kamu mempunyai banyak bapa, karena aku yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi Siapa itu bapamu. bapak itu? Ya, di dalam Yesus Kristus bapamu. Kenapa? Apa masalahnya, Pak? Iya, siapa itu bapak itu? Di sini merujuk kepada Rasul Paulus. Kenapa? Apa masalahnya? Sudah benar. Anda ini anak-anak Paulus. Kenapa saya ambil satu data di 14? Karena jelas di situ. Tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku, kata Paulus, anak-anakku. Iya. Cie, Cie, dia Anak Paulus. Anak Paulus dia mengakuin anak Paulus. Saya mengaku kan di anak sini. Paulus. Baik, pertanyaan. Coba Anda baca tunggu dulu pertanyaannya, Bangkin, Pak. belum tuntas. Oh, iya. Nanti saya tuntas, silakan Anda. Oke, silakan. Kan di 1 Korintus ini saya tetap berputar di Paulus ini. Memang Paulus ini luar biasa, saya akui. Ya, di 1 Korintus 8 nomor 6. Ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dengarkan ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa ini siapa lagi nih? Bapa itu adalah yang terang daripada terang, sang pencipta itu merujuk Siapa? Bapa itu merujuk kepada sang pencipta itu. Di sini kan Allah. Iya, merujuk Coba kepada sang Anda pencipta. dengarkan, coba dengarkan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kan ini kebalik sebenarnya. Tetapi nggak apa-apalah, kita ikuti. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bapa ini siapa lagi? Loh. Bapa itu adalah Yahweh. Di mana dikatakan Yahweh? Iya, itu kan itu panjang ceritanya lah, ya kan. Yang Oh, penting kami panjang mengerti. ceritanya. Iya, kami mengerti. Orang Kristen mengerti, Pak. Kan di dalam Taurat, Pak, jangan menyebut Allah dengan sembarangan. Kan begitu. Sedangkan ini dibalik, Pak. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ternyata dicek siapa ini Papa. Tak buka di 1 Korintus 4:15. Apa katanya di situ? Akulah yang dalam Yesus Kristus yang telah menjadi bapakmu, menjadi papimu, gitu loh. Iya, Di situ- ini Di Paulus situ loh ada ngaku kata Allah, papi. Pak. Ada Maka Allah, Pak. Paulus, Hello. maka Yesus berkata, iblislah yang menjadi papimu. Iya, di situ ada kata Allah kah? Yang 15 itu, Bro. Adakah? Hah? Astaga. Tidak ada, karena katanya ada. Berarti Coba konsepnya simak, berbeda, makanya Pak. saya simak di baik-baik ya. Makanya, Kata itu loh, Yesus, kenapa orang kata Kristen Paulus. Coba pintar-pintar, dengarkan, Pak. coba dengarkan baik-baik. Kata Paulus di 1 Korintus 8:6 ya. Namun bagimu hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Betul. Bapak itu siapa ini Bapak? Ternyata siapa buka ya. Karena akulah yang ada ayat dalam Kristus Yesus telah menjadi papimu. Iya. Gini Bang Dalbo, ada kata itu Allah. Ya. tunggu dulu. Kalau disambung ayat itu, disambung dan satu Tuhan saja yaitu Kristus. Jadi terpisah Bang antara Tuhan Terpisah, dengan Allah. Terpisah. Ya, Dua itu terpisah. coba. Papi Paulus, Yesus Tuhan. Itu coba baca ayat itu Pak. Bang. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Terus Ya kemudian panjang memang. yang keduanya lagi hanya ada satu Tuhan yaitu Satu Yesus. Tuhan, yaitu Yesus Jadi Kristus. ya itu. Jadi Tuhan kalian adalah Yesus, papimu adalah Paulus. Sudah. final Betul. situ. Betul. Karena Yesus tidak pernah mengatakan hai anak-anakku, nggak pernah. Yang pernah mengatakan hai anak-anakku ya papi Paulus. Ngono. Loh. Ya udah terima aja lah. Kalian sebagai Ya, anaknya bungkus saja Bang. Bungkus saja. Bukan masalah Bungkus saja. itu. Nanti dibikinkan aja ya kartu keluarga. Ini perkataannya itu sangat jelas. Atau gini. Coba kamu baca Bang di 1 Korintus 8:6 tadi itu.
Coba Bang, biar jelas, biar nggak salah sembah. Betul, betul. Namanya kita belajar, Tak Bang. bacakannya. Iya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, memang di sini ada dua. Bahkan Paulus itu berkali-kali bahkan mengaku ketika Yesus disalib di tiang kayu salib, dia ada juga di dalamnya. Ini Paulus loh yang ngaku, terserahlah. Kan kalian dibuatkan Tuhan itu dari Paulus. Paulus yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Jadi kagak ada yang masalah ketika Paulus yang menjadi papamu. Karena di sini Yesus, di sini Paulus berkata, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku, kata Paulus. Siapa anak-anakku? Kalian. Iya, nggak masalah Pak, karena dia adalah Kalian siapa Bapak yang di dalam Kristus itu? Ternyata Paulus. Iya, nggak masalah Pak, karena dialah yang disebut seperti bapak-bapak gereja awal itu. Iya. Mana Kenapa? ada Bapak gereja? Mana ada? Itu bapak-bapak gereja awal. Iya di mereka mana? itu. Tertulis di mana? Kita pembicara yang tertulis lah. Iya, memang mereka disebut bapak-bapak gereja awal. Ada tertulis tidak di situ tertulis. Bapak-bapak gereja? Ada. Iya di mana? Ya itu pemahaman orang Kristen disebut Astaga. bapak-bapak gereja awal. Astaga. Itu loh Pak. Saya membaca ayat, Anda membawa keimanan buta. Aduh. Saya dibawa. Ini saya bawa di mana di sini Bapak-bapak gereja? Iya, rasul-rasul itu disebut bapak-bapak gereja awal. Astaga. Iya di mana? Iya memang begitu tradisi Kristen, kayak apa sih? Aduh. Oh, yang tidak tertulis diimani, yang tertulis diabaikan. Lah, apa salahnya kita meminjam sama seperti kamu? Kami kan Astaga, diceritakan juga tuh. kan, apa salahnya? Astaga. Sama kan? Sudah jelas Pak di situ Paulus hanya ada satu Allah saja. Jadi Paulus itu mengaku Allah, terus kemudian Yesus itu hanya Tuhan. Coba Mana- baca itu. Mana Paulus mengaku Allah, mana Pak? Coba baca Ayat di berapa? tadi yang di 1 Korintus 6. Coba Anda baca itu. Coba baca. 1 Coba. Korintus 8:6. Ya, coba baca. Aduh. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Iya. Papi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, Ya. yaitu Bapa Sang Pencipta, yang Oke. daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Jangan ditambah Pak, kan tidak ada tertulis Bapak tambah. Ini pemahamannya biar Bapak mengerti. Bukan gitu loh. berbicara pemahaman. Jangan menambah-nambah. Ya, Jangan bukan- ditambah. Bukan saya menambah, tapi biar Bapak mengerti daripada kita Di Nggak mana? usah. Tidak ada tertulis, Anda jabarkan. Gimana orang mau paham? Iya, tapi kami Kristen mengerti, Pak. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang kami sebut bilang sama. Dicari ini Bapak ini siapa? Siapa? Siapa Papa ini? Ternyata Pak Paulus ngaku Papa. Iya. Paulus itu Bapak juga, Bapak gereja awal. Aduh. Apa yang salahnya, Pak? Yang Coba salahnya Yesus adalah Tuhan. Dan ngaku Allah itu adalah Papa Paulus. Iya, kepadaku telah diberikan surga dan bumi dan dunia orang mati. Mana ada di situ? Aduh. Jadi Yesus itu ya sebagai Tuhan, Pak. Karena Iya dia bisa benar. mengampuni. Yesus Tuhan, Paulus Bapa. Iya, Kamu. bapak-bapak gereja awal, apa salahnya, Pak? Astaga, Di Peng. Mana ada bapak-bapak gereja di situ? Jangan Masya Allah, di mana ditambah. salahnya kami, Pak? Iya salahmu itu. Kenapa kau tidak mengakui bapakmu? Iya, dalam konteks apa? Dia bapak-bapak gereja awal, apa salah kami, Pak? Bapak gereja Padahal awal dia kami. sudah panggil anak sama kalian loh, anak-anakku. Karena dia mengasihi kami, Pak. Ya terserah kau Kamu lah. anak paling kundang ternyata. Ini gak mau mengakui Bukan bapak. agama Kristen, agama Padahal Pak Gen, padahal Anda ini harus bersyukur sudah diwariskan dosa. Masa nggak mengakui bapaknya? bukan diwarisi dosa, Pak, tapi sudah ditebus. Ya, itu.
Ditebus lagi. Iya, Oh. kami ada peluang untuk bersama-sama dengan Sang Bapa itu. Ketika kami kalau hidup di dunia Pastilah. tidak berkelakuan baik, maka kami terpisah sama Sang Bapa itu selama-lamanya. Tidak, pasti saya yang berikan jaminan Anda akan ketemu nantinya Papa Paulus. Ya, Itu nggak langgen apa-apa. sudah. Nggak masalah, itu Bapak gereja kami, Pak. Iya, nggak Masalah masalah. apa? Anda akan ketemu nanti Papa Paulus. Entah di mana. Pasti. Di pinggir-pinggirannya surga atau di Bukan. sono-sononya ini. Kan Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa dia pergi dari tempat Bapakku banyak tempatnya. Nah, itu tempat kami kan banyak, Pak. Ya ke tempat Oke. kami aja lah, Pak, banyak tempatnya. Oh. Tetapi Yesus berkata, kalian duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak punya hak untuk memberikannya. Betul, Pak, karena dia adalah firman, Pak. Betul katanya. Iya, karena Ini dia nggak adalah punya sang kekuasaan firman. Yesus ini. Bukan tidak mempunyai kekuasaan, tapi kan dia menuruti apa yang diberikan kepada Sang Bapa Kok itu. masa Tuhan begitu, Pak? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri katanya. Iya. Lalu hal yang duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak punya hak untuk memberikannya. Yang memberikannya adalah Bapa. Betul. Bapa. Makanya belajar Tritunggal, Pak. Wah, ini tambah beleng-beleng lagi nih. bagi Rombeni ini kalau Tritunggal. Aduh. Padahal Yesus mengajarkan Tuhan satu. Di bawah Tritunggal lagi. Yesus kan berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Iya, karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman, Pak, ke firman lagi nih. Ya baik, nggak apa-apa, tak. Mundur. Mundur lagi nih. Waduh, ini kagak maju-maju. Ini tak tembak dulu. Kayaknya padahal bunyi sedikit lagi, padahal Ini bunyi sedikit. dari tadi belum ada oten yang spektakuler berarti ya. Nggak ada, ini aja dia. Dia ini ada firman, silakan maju. Saya mundur lah kalau Firman. Silakan. Baik. Masalahnya firman terus ya. Firman nggak apa-apa. Firman itu adalah Allah. Betul Pak Kid? Jangan lupa pada mulanya itu menerangkan. Iya, pada asal mulanya usul. saya ambil poinnya. Iya, asal usulnya. Mau pada mulanya, mau pada awalnya, tetap firman itu adalah Allah. Nah, dalam konteks ini berkaitan dengan apa dulu, Pak? Dalbo mengerti gak? Apa ini orang? Ditanya tadi tentang Iya. surga, lari ke sini. Bukan. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Iya. Yang mana duluan? Firman apa Bapak? Aduh. Firman. Makanya jangan. Sudah 14 Pak Kristen masuk dalam UGD. Bukan, Pak. Gara-gara ini berhadapan dengan Dalpo. Bukan begitu, Pak. Saya tuh bingung. Oh. Dari kemarin atau saya jelaskan bahwa Tritunggal, tapi nggak Makanya ngerti jangan gitu. bawa-bawa ini. Enggak, saya Pada cuma mulanya mengatakan adalah Tritunggal. firman. Betul. Betul? Ya, betul. Baik. Firman bersama dengan Allah. Betul. Dan firman itu adalah Allah. Betul. Firman itu adalah Allah. Konsekuensinya Allah telah menjadi manusia. Ya, Tuanku, Bapa itu tidak kelihatan dan tidak tersentuh. Saya juga. tidak bertanya, tidak kelihatan. Bapa itu adalah roh. Saya nggak nanya itu. Firman itu adalah Allah. Iya, betul. Ya tentu karena firman ini adalah Allah, Allah telah menjadi manusia. Betul. Jadi yang dikandung Bunda Maria adalah Allah. Itu adalah kemanusiaan. Firman telah menjadi manusia. Contohnya seperti gini loh, Nangis dia. Contohnya seperti pada Ini makanya saya katakan Pak, 14 di catatan saya, menurut informasi dari catatan Sutarman, sudah 14 oten masuk rumah sakit jiwa gara-gara ayat ini berhadapan dengan Dalpo.
Karena bertentangan dengan nakalnya, Bung. Ya. Pada mulanya firman, di sini sudah gila. Kenapa saya katakan gila? Pada mulanya firman. Yang mana duluan, firman atau Bapa? Bukankah di sini sudah tertulis pada mulanya adalah firman? Bapaknya siapa? Siapa yang berfirman? Yang berfirman siapa? Makanya kalau tidak mengerti Tritunggal ya nangis di pojokan itu. Karena Anda mengerti, nggak paham. Apa hubungannya Tritunggal dengan ayat ini? Iya, makanya kalau Anda mengerti Tritunggal ya nangis di Iya, pojokan. coba kasihkan pengertian buat saya. Iya, pahamkan di saya, tetapi harus berdasarkan data. Iya, memang begitulah. Ya, Sang Bapa itu, ya, Bapa bukanlah Firman, Firman bukanlah Roh Kudus, tetapi ketiga-tiga itu hakikatnya adalah Sang Allah yang Esa itu, yang dipercaya orang Kristen itu, gitu loh Pak. Itu ada data tidak? Ya, pada mulanya itu Firman, Firman menjadi manusia, gitu loh Pak. Di mana disebutkan Roh Kudus di sini? Lebih aneh lagi. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri berkata ya di Matius 28 ayat 9, pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra itu artinya firman, ya. Itu loh Pak. Kalau Bapak namanya siapa? Nama ya suci, yang nama proper name yang dipanggil. Siapa namanya di situ? Nama Bapak itu? Paulus. Terus apa masalahnya? Iya, masalahnya nggak ada tertulis namanya Bapak di situ siapa. Kita berbicara sesuai tertulis. Kalau Pak Plopo mengatakan Paulus, dia punya data. Ente mengatakan Yahweh, mana datanya? Iya, karena kitab yang dipakai orang Yahudi dengan orang Kristen itu sama persis. Apa hubungannya? Tidak ada berubah sedikit pun. Orang Yahudi Pak tidak ada mentuhankan Yesus. Jangankan Yesus sebagai Tuhan, sebagai utusan mereka tolak. Anda ini gimana sih? Banyak orang Yahudi yang mengakui Tuhan Yesus. Siapa? Iya, contohnya di gereja. Pakai data. Iya, contohnya di Yahudi. Bukankah Yesus berkata, segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Betul. Artinya murid-murid mereka ini bukan Kristen, bos. Mereka ini adalah murid-muridnya. Murid-muridnya, pengikutnya Yesus itu tahu posisinya Yesus siapa. Karena Yesus berkata ketika dia berdoa, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mereka mengenal Yesus adalah utusan. Sedangkan Anda mengenal Yesus adalah Tuhan. Iya, dia kan utusan. Sepeda. Kami mengenal juga utusan, tetapi sebagai firman. Bukan orang loh. Firman Nutina. Firman yang telah menjadi manusia. Sang pencipta menjadi. Enggak gini Bang Ibrahim. Pasti dia nggak bisa jawab ini. Pasti dia nggak bisa. Jadi gini. Jadi menurut Anda, sebentar Pak. Menurut Anda Pak Kenaik, Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus itu ya adalah utusan Tuhan yang sebagai firman. Utusan Tuhan ya? Iya, bukan sebagai Tuhan, firman ya? Dulu. Bukan Tuhan ya? Utusan yang mana dulu? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Utusannya itu adalah firmannya itu sendiri. Iya, berarti menurut Anda Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Bukan menurut saya Pak, menurut Alkitab Pak. Nah, menurut Alkitab, Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Yohanes 1 ayat 14. Menurut Anda Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Dua-duanya. lanjut. Apa yang salahnya? Salah lah. Apa yang salahnya? Ya. Aduh, Pak. Apa yang salahnya? Memang begitulah adanya. Saya tidak membohongi Anda, Pak. Pak, berdosa saya membohongi Bapak Anda. ini ibaratnya sambil makan sambil minum. Bisa nggak itu, Pak? Bukan. Ajaran kami Pak, itu mengajar kami nggak boleh bohong Pak. Nah, kamu bohong gitu? Ya memang dua-duanya gimana sih? Di mana utusan sama Tuhan itu sama? Adalah utusan sebagai firman, dan sekaligus dia itu adalah sang
Dia utusan bentar, dia utusannya siapa? Yesus utusannya siapa? Yohanes 1 ayat 1. Yesus firman utusannya itu. siapa? Coba Yesus utusannya siapa? Yesus itu adalah utusan Bapa. Utusannya siapa? Utusannya Bapa. Bapa Iya, itu Tuhan betul. bukan? Ya Bapa itu adalah Sang Pencipta itu. Bapa itu Tuhan atau bukan? Makanya mengerti Tritunggal. Kok makanya? Kalau tidak mengerti Tritunggal ya Anda bisa Makanya mengerti. kamu nggak ngerti ya. Yesus sendiri Bukan kamu bilang nggak seorang bukan saya nggak hamba mengerti. tidaklah lebih Lo tinggi yang kagak daripada mengerti. tuannya. Gimana sih? Seorang Dijelaskan utusan sama lu. daripada dia yang mengutusnya. Iya, Yesus tapi nggak dia adalah sama dengan firman, Tuhan. Pak. Apalagi dia adalah firman. Yesus itu Iya. bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yesus Hakikatnya Tuhan atau itu hamba adalah Tuhan? Coba saya tanya ke kamu, Yesus sang- Tuhan atau hamba Tuhan? Yesus itu adalah Sang Firman. Yesus Sang Yahweh Tuhan. itu. Bentar, oke. Saya tanya ke kamu pelan-pelan. Yesus itu Tuhan, Iya, berarti dia bukan hamba Tuhan. bukan. Oh bukan, Bang. Tetapi Gedein, sebagai Bang. manusia iya. Oh iya. Tetapi sebagai Tetapi manusia nggak iya, usah jangan ngibul, lupa tetapi nggak usah kemanusiaan ngibul. Tuhan. Udah, tetapi nggak usah ngibul. Tetapi Anda nggak usah yang tidak ngibul. mengerti. Bang, tolong gedein dong layarku, Bang. Tetapi sebagai manusia memang dia hamba. Kau lihat ini ya. Susah kamu jebak Kau lihat ini saya, satu Bang. sekop ini. Kau lihat ini satu sekop. Yesus hamba Tuhan. Iya, sebagai manusia, coy. Ya udah. Tadi kamu bilang Yesus bukan hamba Tuhan. Kau bilang dia Tuhan. Iya, karena Anda berbicara dalam Iya konteks apa? dulu? Ya kalau Yesus hamba Tuhan, berarti Yesus tidak mungkin menjadi Tuhan. Karena Iya, di Anda dalam bicara Yohanes tadi 13 gimana ayat 16, keilahiannya atau hamba kemanusiaannya? tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Bunda Bantah Natalia, lagi Bible-mu. Anda bicara dari Bantah. mana dulu, Pak? Ini satu sekop ini. Nih, Matius Iya, 12. Itu menunjukkan bahwa kemanusiaan Tuhan Yesus. Gimana sih? Ya memang dia manusia kan? Gimana sih kamu itu? Iya, dia memang telah dia manusia. iya. Dia bukan Tuhan, memang Tapi dia manusia. asalnya dari mana? Tapi asalnya dari mana dulu? Memang kau asalnya dari mana? Dari setan apa dari Tuhan? Asalmu Asal dari saya mana? Itu dari setan apa perkawinan dari Tuhan? orang tua saya. Iya, kau asalnya Perkawinan dari mana? Orang tua saya baru saya dilahirkan ke dunia ini. Oh, Yesus lahir juga asalnya Nah, dari terus Maria. kalau Dia mau- lahir dulu. Kalau menurut Udah nggak usah muter, asal saya udah itu dari jelas Nabi ya. Adam. Mau Yesus itu lahir tanpa bapak, mau Yesus Bukan itu asal saya lahir dari karena iblis, karena tapi dari dipenuhi dengan Roh Nabi Adam Kudus. saya. Tetap aja Yesus itu hamba Tuhan, nggak ngaruh dengan teori asumsimu macam-macam. Tetap disimpulkan Karena Yesus itu dia hamba menjadi Tuhan. manusia itu. Kok marah sih? Karena Ini dia Bible-mu menjadi sendiri sama. loh yang nulis Yesus itu hamba Tuhan. Kenapa Iya, kau marah? betul. Bukan saya marah, tapi Itu Anda marah. bicara dalam konteks apa dulu? Itu marah. Aduh, Kamu coba tunjukin satu sekop. Kamu tunjukin satu perikop Bunda kayak aku nunjukin Natalia. kamu satu perikop Yesus adalah Tuhan. Di mana? Saya bisa tunjukin Saya kamu satu mengasihimu. perikop Yesus hamba Saya Tuhan. tidak Nggak marah nanya. kepadamu. Kamu nggak ngasihin aku juga bodoh amat lu siapa? Aduh nggak ngaruh. Nih, yang saya tanya sekarang kamu coba tunjukkan seperti statementmu Yesus itu Tuhan. Mana? Kalau saya sudah tunjukkan ke kamu satu perikop Yesus itu hamba Tuhan. Sekarang tunjukkan ke saya seperti komen ngibulmu itu di mana Yesus adalah Tuhan. Satu sekop. ada. Yohanes 1 ayat 1. Mana satu perikop satu Yohanes 1 ayat 1 di mana? Enggak ada di Ya, situ. bacalah situ. Pada mulanya adalah firman. Emang Firman kenapa? itu bersama-sama Pada mulanya adalah dengan- firman. Firman itu Iya. bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mana di sini Yesus adalah Tuhan? Betul. Tukang ngibul. Betul. Ya udah, mana yang kamu ngibul, mana di sini yang kamu bilang Yesus adalah Tuhan? Gak usah melakukan Bunda penipuan di Natalia, sini. Saya ngibul kamu yang mana? Gak usah Kan coba melakukan baca penipuan ayatnya. di sini. Tidak Coba tunjukkan penipuan. seperti ini yang saya bilang ke kamu, Yesus itu hamba Tuhan. Tapi kamu bilang Yesus itu Tuhan. Di mana dalilnya Yesus itu Tuhan? Nah, Mana kalau tunjukkan Anda satu perikop? menunjukkan Matius itu karena dia sudah berinkarnasi menjadi manusia. Ya memang apa berinkarnasi Nah, dari Hong karena Kong? Nggak ada menjadi inkarnasi. manusia, Nggak ada dia inkarnasi. Kau merendahkan. cari masalah lagi sekarang. Udah kamu bilang Yohanes Yesus itu 1:14, Tuhan, kau bilang dia Mbak inkarnasi. Natalia. Mana Yesus inkarnasi jadi Mana manusia ini kasihmu, Mbak gimana? Natalia? Kenapa kamu berubah? Monyong bahas-bahas kasih. Mana dalilmu, datamu mana? Yesus itu Tuhan. Jangan cuma ngibulmu aja. Aku sudah bawa data loh, Mbak Mana? Natalia. Mana datanya? Mana? Ayat 1 ayat Yohanes 1 ayat 1 gimana? Yohanes 1 sih? ayat 1 kayak gini. Yohanes 1 ayat 1 kayak gini nih. Yohanes 1 ayat Iya. 1. Ini. Mana Yesus Tuhan? Terus Anda compare Mana Yesus lagi Tuhan? Yohanes 1 ayat 14. Coba kamu baca Yohanes 1 ayat 1. Mana di situ Yesus adalah Tuhan? Di mana? Ya Tuhanku, pada mulanya adalah firman. Ini berkaitan dengan Pada mulanya adalah firman. Tidak ada perkataan Iya. di sini Yesus adalah Tuhan. Oke. Iya. Lanjut. Kalimat kedua. Namanya Yesus itu Nggak ketika usah dia menjadi ngibul. manusia, Baca, nggak usah ngibul. Iya. Baca. Firman itu bisa baca nggak? Ya, bisa Sama-sama dengan sebentar. Allah. Nggak ada Yesus adalah Tuhan. Nggak ada.
Di sini nggak ada ya, nggak ada tulisan Yesus adalah Tuhan ya, nggak ada. Terus di Bagaimana sini kamu juga mau minta nama Yesus karena Tuhan belum lahir ke dunia? Gimana sih kamu? apa lagi nih Tuhan lahir nih, ngaco ini orang tambah ngadi-ngadi nih Tuhan lahir nih. Itu yang tercatat di dalam Alkitab saya, bro. Udah mana-mana. Yesus adalah Tuhan di mana? Sebagaimana saya tunjukkan ke kamu di sini, Yesus adalah hamba Tuhan, tapi kau protes, kau berantem sama Biblemu. Yesus hamba Tuhan, kau protes. Bukan saya berantem, kamu yang gak ngerti. Ya kamu yang berantem kok. Kan saya nggak menyimpulkan apapun di sini. Saya tidak menafsirkan apapun loh. Saya baca sesuai apa yang tertulis. Banatira secara jujur, sebetulnya kamu yang Mana menghiburi saya, datamu tetapi nggak Yesus bisa. adalah Tuhan. Di sini Yesus hamba Tuhan. Iya betul, sebagai manusianya. Ya memang dia menjadi manusia, hamba Tuhan. bloon. Mana ada dia Tuhan? Astaga. Tapi dari mana asalnya? Kamu Nggak mengerti nanya ya? asalnya, bodoh amat. Mau dia asal dari Maria kayak dari siapa kayak. Ya jangan tergoncang lah, Banatalia. Apa yang tergoncang? Tetap aja hilang mau sudah Yesus kasihmu. itu lahir dari perawan suci, mau Yesus lahir dari malaikat, bidadari, dari apapun, tetap aja Yesus hamba Tuhan, dia bukan Tuhan. Saya tidak tahu bicara apa. Karena saya berbicara Ya makanya sesuai kamu nggak Alkitab bisa saya, Bu. bicara, soalnya kamu nggak Iya. ada data, misalnya ngibulmu nggak laku di Bukan. sini, Iya, ngibulmu nggak laku, kasihan nangis, bukan mewek. nangis. Saya mencret. kasihan malan sama kamu. Ya udah, mana datanya? Mana Kasihmu datanya? sudah hilang. Oh, ajaran kasih itu tipu-tipu gini ya? Ajaran kasih itu nipu ya? Apa yang nipunya? Ya nipu, kamu nggak ada data kok. Ini aku udah data, Yesus hamba Tuhan. Itu sebagai kemanusiaannya. Ya memang dia manusia. Kamu kok Iya. ngeyel banget sih? Siapa juga bantah Yesus manusia? Yesus memang manusia, dia hamba Tuhan, biasa aja kali. Kenapa? Saya baca kamu ya. Bentar ya. Mana Yesus adalah Tuhan? Mana? Bentar ya. Banatalia. Udah suara minoritas, data juga minus. Parah nih. Nggak spektakuler kamu itu, nggak spektakuler. Kasihnya itu dikembalikan lah. Udah, nggak usah ini, kamu nggak usah geblek-geblekan di sini. Mana datamu? Bentar, sampai monyong juga nggak bakalan ada. Filipi 2 ayat 6 ya. Yang Filipi walaupun 2. dalam rupa Allah Oke. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik Filipi yang 2 harus ayat 6. dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa Oke. seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Gimana Ini kamu ya. bilang saya congor? Di sini Gimana dia kamu bilang tidak saya tidak ada data? kamu Gimana congor. sih Di kamu? sini tidak ada yang namanya kalimat tertulis Yesus adalah Tuhan. Yang ada malah di sini menegaskan itu Yesus itu tidak setara dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu yang harus Banatalia mengerti ke bahasa dipertahankan. Indonesia. Ya kamu yang harus mengerti bahasa Indonesia. Coba kau baca ini, kau baca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak Iya. menganggap kesetaraan Yang dengan walaupun Allah dalam itu rupa Allah. sebagai milik yang harus dipertahankan, Iya. melainkan Makanya kau pertahankan. mengosongkan diri sendiri dan Sekarang saya mengambil tanya ke rupa kamu seorang ya. hamba Sekarang saya tanya ke menjadi kamu. sama dengan manusia. Itu Ini, dalilnya. diam. Bukan Ini congor. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Allah Tuhan bukan. Tuhan. Yesus berarti setara dengan Tuhan bukan? Tidak, karena Yesus tidak setara dengan Tuhan. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu kau lanjut ke ayat selanjutnya. Oke. Terus menjadi apa? Sama dengan manusia. Ya memang dia manusia. Siapa yang bilang dia Tuhan? Siapa yang bilang dia monyet? Saya bilang dia dari tadi juga Tuhan. Dia manusia, sorry. Yang Dia bilang manusia. dia Tuhan itu kami orang Kristen. Ya mana dalilnya? Memang orang Kristen dalil aja nggak ada, asal ngeklaim Itu saya Yesus sudah Tuhan bacakan tapi nggak ada kamu tadi. dalil. Itu satu sebagian Mana? aja, Pak. Mana tunjukinlah satu perikop. Sudah pas itu, sudah pas itu, Dinda. Mana? Itu sudah pas pernyataannya itu Pak Kin ini mengatakan Kristen yang memanggil Tuhan. Kalau muridnya kagak pernah mentuhankan. Cuma Itu Kristen, sudah cuma pas. Kristen. Berdasarkan Bible nggak ada, cuma Kristen aja. Yesus apalagi? Oh Yesus nggak pernah ngomong Oke. aku Tuhan. Yang memanggil dia Tuhan itu Rasul Paulus. Mana? Oh Paulus. Rasul Oh pembawa ajaran pagan. Rasul Yohanes. Oh pembawa ajaran pagan, pemuja Zeus. Oh pemuja Zeus. Kutunjukkan kau pemuja Zeus ya. Kutunjukkan. Kamu lihat Kisah Para Rasul 17 ayat Banatalia, 28. mana kasihnya hilang sudah Kenapa ya. kau panik? Kenapa kau panik? Ini Paulus yang kau puja-puja itu. Ternyata Paulus itu kenapa ini? Kita cek. Oke ya. Aku klik di sini. Nih dari Bible Gateway ya. Ini ternyata Kisah Para Rasul 17 28 ini ada bagian A dan bagian B di mana ini tertulis seperti ini. Ini ya, seperti ini. Ternyata itu diambil dari
Waduh, diambil dari Ceretan filosofer Epimenides dan juga Silician Stoik filosofer Aratus. Kamu tahu nggak sih Epimenides dan Aratus? Pasti nggak tahu ya, mainnya nggak jauh ya, kasihan. Ini nih penyembah dewa-dewa, pemuja dewa. Ini saya tunjukkan kamu. Kita lihat ya, ini kan di Kisah Para Rasul 17:28. Saya bawa kamu ke original text di Bible Hub. Di Bible Hub ini lengkap. Ternyata di sini ada yang namanya Aratus ya. Ada yang namanya Aratus, ini saya tunjukkan ke kamu. Wah, from Zeus, apa ini? Coba-coba aku terjemahkan ya. Aku terjemahkan ya. Waduh. Jangan mencret dulu ya. Jangan kabur ya. Serius dong. Oh, serius dong guys. Serius, bisa dicek. Langsung ke Bible Hub ya. Kisah Para Rasul 17:28. Ini dilihat nih Bible Hub. Oke ya, saya bacakan. Betul. Dari Zeus dimulai, jangan biarkan kami pergi. Namanya tidak dicintai dengan dia Zeus. Terisi semua jalan yang kita lalui dan semua jalan manusia. Terisi juga laut dan setiap sungai kecil dan teluk. Dan dalam segala hal kita memerlukan bantuan Zeus. Ngeri. Gak bahaya kira-kira? Aduh, bahaya. Gak bahaya, Karena Pak. kita juga keturunannya. Ini yang tadi ada di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 yang diambil. Nah, sekarang lanjut lagi ke Aratus Paenom 1-5. Oke ya, saya bacakan. Yang paling mulia di antara yang abadi banyak nama, yang maha kuasa dan selama-lamanya engkau ya Zeus. Ngeri. Yang maha kuasa selama-lamanya ternyata Zeus. Ini Paulus yang tadi dia akuin sebagai rasulnya itu ternyata membawa ajaran pagan. Keklik bentar. Gak bahaya tah? Yo bahaya tare. Saya guru mari iki keklik iki aku. Yo guys. Sebetulnya Anda ini bicara Keklik. apa? Diam Dulu. Diam dulu. Aku keklik tadi barusan. Oh, ini pasti pekerjaan apa ini? Roh-roh setan ini mengganggu ini kayaknya. Aduh. Sebentar ya. Bible Hub. Bentar. Iso keklik iki malah buyar kabeh iki. Kalau Pak Kenek nggak ngerti poinnya itu Paulus itu pembawa ajaran. Bentar. Ada yang spektakolor di sini. Ada yang spektakolor. Iki gak bahaya tah? Bahaya tare. Yo iki yo bahaya tare. Iki lho sing spektakolor iki lho rek, ndelok niki. Sik yo, tak terjemahno yo. Iki lho. Iya, lanjut ya. Yang paling mulia di antara yang abadi ini Aratus Paenom 1-5 ya, Bible Hub ya. Nah, yang maha kuasa dan selama-lamanya engkau ya Zeus. Ngeri Zeus. Zeus ternyata pemuja Zeus rek. Duh. Aduh, gak bahaya lagi kira. Aduh. Ya bahaya ta. Apa bahaya ta atau iki. masih lanjut? Pantesan ya Paulus itu bisa diterima ya di situ ya. Ini nih, saya tunjukin lagi nih. Satu dalil sebentar. Kau belum mencret kan? Jangan mencret sembarangan ya. Nah, ini nih. Barnabas nih di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 12. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Ternyata si Paulus ini dan temennya, konco best friendnya Barnabas ini diterima ke Ikonium, Listra dan Debre. Itu ternyata karena dikirain mereka itu jelmaan dewa ini. Dewa ini nama latinnya Merkurius, adalah juru bicara. Kenapa si Paulus ini dibilang Hermes? Karena Paulus ini yang menafsirkan dan juga si Barnabas ini yang berbicara. Makanya coba kamu baca apa lagi satu sekop? Pantesan kau menuhankan manusia. Beda dengan ajaran Yesus. Yang kau ikut ajaran Paulus, ternyata ajaran-ajaran pagan. Nih. Dikirain nih Paulus nih. Ayat 11-nya. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Sama plek-keteplek kayak doktrin yang kau bilang Yesus itu datang, Tuhan datang rupa manusia. Kayak gitulah dia. Makanya Paulus diterima ajarannya, ajaran para pagan. Saya jawab kah atau masih Natalia? Oh, kamu mau bantah ini boleh, silakan. Mana datanya? Kisah Para Rasul 14 silakan berantem sama 14. Paulus ya. Ya, Kisah Para Rasul 14 ayat 14. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian?
Kami adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup. So, Oke. masih mau kau datang ke sini besok? Masih mau kau mencret lagi? Nah, sekarang kau tunjukkan ini. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 ini tidak bisa kau bantah dengan sembarangan. Di mana ini sudah terbukti, Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28, dia itu mengambil pemuja-pemuja ya, pujaan-pujaan, himne-himne untuk Zeus. Di mana di situ ada seretan filosofer Epimenides dan juga Silisian Stoik filosofer Aratus. Coba kau bantah dataku, di mana Epimenides dan Aratus ini bukanlah pemujaan untuk dewa Zeus. Di mana tunjukkan? Kalau saya sudah tunjukkan dari Bible Hub, ternyata ini memang ditujukan untuk Zeus, di mana Aratus dan Epimenides itu untuk dewa Zeus. Itu Paulus yang masukkan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Silakan kau bantah ini. Oh iya. Oh iya, silakan. Ayatnya di mana dalam Alkitab? Kisah Para Rasul 17:28. Oh, Kisah Para Rasul Ente kadang ente. 28. Dari tadi nih nggak spektakuler nih orang ini, nggak spektakolor. Kolor, Sebab di dalam dia terkolor-kolor kita hidup, kau. kita bergerak, kita itu kah? Iya, Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah dikatakan oleh pejaga-pejaga kamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Terus masalah kamu di mana? Mbak Ini Natalia? dia mengambil ya, ini saya tunjukkan ke kamu. Dia ngambil ini, kita bergerak, kita hidup, ini ya kita ada. Ini dia ngambil dari Epimenides. Dan juga yang di bagian sini, ya sebab kita ini keturunan dari Allah juga, itu dia ngambil dari Aratus. Ternyata ini yang namanya Epimenides dan Aratus itu adalah himne untuk pemujaan kepada dewa Zeus. Sekarang kau tunjukkan kepadaku, bantah data ini. Aratus hidupnya Epimenides tahun dan berapa, Bu? Aratus itu nggak Epimenides usah bahas hidupnya tahun tahun, berapa? nggak usah bahas tahun. Kalau kau mau tahu tahun, kau cari sendiri tahunnya. Di sini fokusnya ini penyembahan pada dewa Zeus. Kenapa kau cari tahun? Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya, karena di sini sudah saya tunjukkan bahwa Aratus ya dan juga Epimenides itu adalah pemujaan kepada dewa Zeus. Kalau kau mau bantah ini data yang saya ambil dalam Bible Hub, kau tunjukkan Aratus dan Epimenides itu untuk siapa? Selain Zeus, silakan. Mana datamu? Silakan. Ya memang di Pewaris dalam Alkitab ajaran tidak penyembah ada Zeus. begitu gimana? Saya mau menjelaskan. Di mana nggak ada di dalam Alkitab? Anda memaksa Mainmu sesuatu kurang yang tidak ada, jauh. gimana saya? Mainmu kurang jauh. Ini loh di Bible Gateway. Kamu lihat Iya, dari tahun berapa Alkitab Aratus Sabda itu aja. hidup? Iya, tahun berapa Aratus hidup? Tahun sebelum kau dikibulin sama pendetamu itu Aratus ada. Nih sekarang kau lihat ini ya. Mana Kau lihat kasihmu, ini. Natalia? Ini kau lihat ini. Nggak usah nyari-nyari kasih-kasih. Lu ngejablay banget sih lu. Nyari-nyari kasih mulu dari tadi di sini nggak Hilang sudah payu kamu. kasihmu. Ya, saya Sekarang ngerti kamu lah. lihat ini. Nggak bisa bantah melas-melasan minta dikasihanin. Dasar sampah dunia kamu itu. Bukan. Saya menanya tahun Kamu lihat berapa? ini. Iya. New International Version Bible. Ini Kisah Para Rasul 17 ayat 28 ternyata itu diambil dari filosofi Epimenides dan juga Aratus. Iya, lahir Nggak tahun bisa berapa bantah. mereka? Kalau nggak bisa, berarti kamu nggak bisa bantah. Sekarang kamu nanya lahir tahun berapa? Bukan kamu menanya yang saya tidak ngerti. Kan saya Karena minta dalam kamu. Alkitab Oh kamu tidak nggak ada. ngerti. Oh kamu nggak ngerti. Makanya kalau kamu nggak ngerti, saya ajarin ini. Sudah saya kasih Iya. data. Tahun berapa mereka lahir? Oh, tahun yang pasti ya, dia lahir itu sebelum kau itu dikibulin para penyembah-penyembah berhala, para ajaran pagan. Sebelum kau dikibulin dia sudah lahir. Kenapa Nah, kamu sekarang sering yang mengatakan kamu dikibuli, sedangkan kamu sendiri yang memang. dikibuli sebenarnya? Loh, mana? Ini saya tunjukkan data. Kalau data ini ngibul berarti Bible Hub sedang membohongi saya dong. Bible Hub sedang membohongi dunia dong. Yang saya ambil ini data dari Bible Hub nih. Kamu lihat cerita di situ kan ini. itu Himne definisi. untuk siapa? Himne untuk siapa ini? Himne untuk siapa ini? Iya, itu Untuk definisi. siapa? Iya. Ini himne untuk siapa? Itu adalah definisi. Himne Paham untuk nggak? siapa? Bisa baca nggak? Jangan pura-pura buta.
Ini himne untuk siapa? Zeus tulisannya, tapi di dalam Alkitab ada kan? Zeus. Enggak? Oke, sudah kemajuan mulai bisa baca ya. Iya, ada kan di dalam Alkitab, Mbak Natalia? Ada, Mana? ada. Lah, ternyata Paulus itu mengambil dari Epimenides dan Aratus. Udah jangan pura-pura autis idiot gitu deh. Ah, heran deh nih orang sampah Dan saya tuh dunia ini. heran, Matius itu ditulis sama Matius kok lari ke Rasul Paulus gimana sih? Siapa yang bilang Dalam Matius? pikirmu? Woi. Hmm. Siapa yang Apa? bilang Matius lagi? Aduh. Oh, kisah para rasul itu Lukas. Kenapa? Iya, terus ini siapa? Lukas itu kan menulis perkataan-perkataan apa yang Paulus katakan. Iya, kenapa Iya. pula kamu bilang Rasul Paulus? Ya, Lukas itu kan menulis perkataan Paulus. Terus siapa? Lukas itu juru tulisnya siapa coba? Mbak Natalia, Juru tulisnya siapa? Juru tulis nenek kau. bapak saya Paulus itu Lukas kenapa kamu itu benci juru betul? tulisnya siapa? Lukas itu juru tulisnya siapa? Bapak Juru gereja tulis saya, siapa? Rasul Nah, Paulus sekarang itu kenapa kau kamu bantah benci data ini betul? bisa apa tidak? Kalau tidak bisa ya kau nangis, kau mencret saja. Jangan kau makin pertunjukkan kebotolanmu di sini, sampah dunia. Bukan, Ngerti yang saya bingung nggak? tuh nggak ada dalam Alkitab kamu munculkan. Ya karena Gimana kamu sih? pura-pura buta, jadi kamu bilang nggak ada. Ya memang tidak ada Nih, di dalam Alkitab sebab menulis kami seperti adalah gitu. keturunanmu. Dan kami sendiri, kami semua hidup bergerak di muka bumi ini. Ini salah satu himne yang dicaplok sama Paulus ini. Berarti Ditaruh dalam Kisah Para Rasul semua 17 ayat keturunan 28. itu si Anu yang siapa yang tadi kamu bawa namanya itu yang menyatatkan. Apa sih Anu? Apa sih Berarti si Anu apa sih? Berarti Kamu sebab- ngapain bawa Anu ke sini? Jangan bawa Bukan. Anu ke sini. Aritus kata dia, siapa Fokus, namanya? jangan bawa Anu. Aritus kata Ini. dia. Berarti Ini. perkataan sebab kami adalah semua keturunan itu si Aritus lah yang punya anu sejak dari awal dunia ada Anu sampai sekarang apa itu. lagi? Iya kan? Ini Kamu. Aratus Nah. Paenom 1 sampai 5 itu yang diambil sama Om Paulus yang kau bilang Iya. itu rasulmu. Berarti logikanya perkataan semua keturunanmu itu berarti dari awal Adam itu sampai ke sini itu si Anu Bodoh yang- amat itu Aratus kan yang itu menulis kan gitu, ini itu kan doktrinnya logikanya. Paulus. Doktrinnya Paulus kan berdasarkan himne Zeus. Kau tanyalah sama Paulus itu atau kau belajar ke para penyembah pagan sana. Karena Pantas ini saja himne untuk Kristen banyak Zeus. yang menang Nobel ya, baru begini capek Nobel jadi. apa? Nobel apa? Bikin miniatur Tuhan. Nobel apa? Miniatur Tuhan, bisa Nobel, custom. Nobel Hah? Award itu. Double penghargaan Nobel. lambe ya iki kan dua data. Iya, bagaimana kamu mengaku bahwa semua keturunan itu Ya si udah, Aratus yang ya udah. bicara? Sekarang gini, kalau kamu tidak Bagaimana terima, sih logikanya? kalau kamu tidak terima di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 terbukti ternyata Paulus itu pemuja Zeus, dia mengambil dari himne-himne untuk Zeus. Yang ini datanya saya ambil di dalam Bible Hub. Kau lihat di dalam Bible Hub ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Silakan kau berantem, kau protes. Ini Bible Hub ternyata sudah melakukan penipuan kepada seluruh dunia. Silakan kalau kau mau berantem. Bukan, Kalau itu- enggak, kalau kau itu bisa baca. definisi yang sering digunakan masyarakat selain itu gitu loh. Gimana sih, Bu? Mana datamu? Mana datamu itu adalah definisi-definisi yang sering dipakai masyarakat mana? Kalau saya sudah tunjukkan, ternyata ini memang diambil. Kamu tahu nggak sih? From the Nah, bicaramu aja sudah Certain sama Philosopher yang saya Epimenides. ngomongin. Gimana sih? Kamu tahu nggak? Ini berarti diambil dari ini Kisah Para Rasul 17 ayat 28 diambil dari, tahu nggak? Ini juga yang bagian B-nya diambil dari, tahu nggak? Ya, Pak. Mana datamu? saya merasa Mana? kalau kita meneruskan lagi makin malu kita kayaknya. Kamu